Shalom, keluarga yang berdoa bersama akan selalu bersama. Marilah kita mempererat hubungan keluarga kita dengan membaca buku Membina Keluarga Bahagia. Aduh, kalau saja semua orang dapat mengerti tugas kewajiban mereka kepada Allah untuk memelihara pikiran dan tubuh mereka dalam keadaan yang sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan yang sempurna kepada Khaliknya. Biarlah istri seorang Nasrani itu menahan diri, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, daripada membangkitkan hawa nafsu suaminya. Banyak orang yang tidak mempunyai kekuatan untuk disia-siakan dalam bidang ini. Sejak dari masa mudanya, mereka telah melemahkan otaknya serta memboroskan kekuatan tubuhnya oleh memanjakan nafsunya. Penangkalan diri dan pertarakan harus menjadi semboyan dalam kehidupan mereka sebagai suami istri. Kita mempunyai kewajiban yang kudus kepada Allah untuk memelihara roh kita suci dan badan kita sehat, agar kita dapat berguna sebagai sesama manusia dan memberi pelayanan yang sempurna kepada Allah. Rasul Paulus memberikan amaran yang berikut. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dia menganjurkan supaya kita lebih maju dengan mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Rasul itu menasihatkan supaya semua orang yang menyebut dirinya kaum Nasrani supaya mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dia berkata, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Bukanlah cinta suci yang menggerakkan seseorang untuk menjadikan istri suatu alat melayani nafsunya. Hawa nafsu hewani itulah yang merangsang untuk dimanjakan. Hanya sedikit pria yang menunjukkan kasihnya dalam cara yang dijelaskan oleh Rasul itu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, bukan dicemarkan dan disucikan, supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Inilah kualitas cinta dalam pernikahan yang diakui Allah kudus adanya. Kasih adalah suatu prinsip yang murni dan kudus, tetapi hawa nafsu tidak dapat bertahan dan tidak digerakkan oleh yang menyerahkan itu akan menimbulkan bencana kepada tubuhnya yang telah diperintahkan Allah padanya untuk dimiliki dalam kesucian dan kehormatan, dipelihara sebagai suatu korban yang hidup kepada Allah. Bukankah cinta yang suci dan murni yang menuntun istri kepada penurutan hawa kebinatangan suami dengan mengorbankan kesehatan nyawanya? Kalau ia mempunyai cinta yang benar dan akal budi, ia akan berusaha untuk mengalihkan pikiran suaminya dari penurutan hawa nafsu kepada hal-hal rohani yang bermutu tinggi oleh mengingatkan perkara-perkara rohani yang menarik perhatian.
mungkin perlu dengan dorongan yang lemah lembut dan dengan cinta kasih, meskipun resikonya kurang menyenangkan suami. Tetapi ia tidak boleh menghinakan tubuhnya oleh menyerah kepada hawa nafsu yang berlebihan. Dengan cara lemah lembut, ia harus mengingatkan suami atas tuntutan Allah yang pertama dan yang tertinggi, yaitu tubuh dan jiwanya, dan ia tidak dapat melalaikan tuntutan itu, karena ia bertanggung jawab pada hari Allah yang akan datang itu. Kalau istri meninggikan cinta kasihnya dalam kesucian dan kehormatan, memelihara standar kewanitaannya yang halus, maka ia dapat berbuat banyak dengan pengaruh kebijaksanaan untuk menguduskan suaminya. Dan dengan demikian, ia menyelamatkan suami dan dirinya sendiri, berarti melaksanakan tugasnya yang rangkap dua. Dalam masalah ini, suatu hal yang peka dan sulit untuk dilaksanakan. Akal budi dan kesabaran sangat dibutuhkan, dan juga keberanian batin dan ketabahan. Kekuatan dan kasih karunia dapat diperoleh melalui doa. Cinta yang tulus ikhlas harus menguasai prinsip di dalam hati. Cinta kepada Allah dan cinta kepada suami. Itulah yang menjadi alasan tindakan yang benar. Apabila seorang istri menyerahkan tubuh dan pikirannya kepada pengendalian suaminya, karena bersikap pasif kepada kehendaknya dalam segala perkara, mengorbankan hati sucinya, derajatnya, bahkan kepribadiannya, maka ia kehilangan kesempatan untuk menyerahkan pengaruh yang besar demi kebaikan yang harus ada padanya untuk meningkatkan derajat suaminya. Ia dapat mengikis sifat yang kasar dari suaminya. Ia dapat mengerahkan pengaruhnya yang dapat menyucikan dengan suatu cara yang menghaluskan dan menyucikan. Mengajak dirinya supaya mau bergumul dengan tekun untuk mengendalikan hawa nafsunya dan meningkatkan pemikirannya tentang kerohanian, sehingga mereka boleh sama-sama mendapat tabiat ilahi setelah menghindarkan diri dari kebiasaan yang ada dalam dunia ini bersama keinginannya. Kuasa pengaruh dapat menjadi besar untuk mengajak pikiran kepada perkara-perkara luhur dan mulia di atas pembenaran birahi yang hina, untuk mencari rahmat membaharui hati yang kusut. Seandainya si istri merasa demi menghibur suami, ia harus turun kepada ukuran derajat suaminya. Apabila hawa nafsu menjadi dasar kasihnya yang terutama serta mengendalikan segala perbuatannya, maka si istri tidak menyenangkan hati Allah, karena ia gagal menyerahkan suatu pengaruh yang menyucikan atas suaminya. Kalau ia merasa bahwa ia harus menyerah kepada hawa nafsu suaminya tanpa mengatakan keberatannya, berarti ia tidak mengerti akan kewajibannya terhadap dia dan terhadap Allahnya. Demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Salam dari Fishdak Media Ministry. Tuhan memberkati.